Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anta Febrianti dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Dalam kegiatan PLP saya di BLK Jember, saya akan menjelaskan kegiatan pelatihan processing dengan tema K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan membahas 4 indikator pembelajaran. Yang pertama yakni tempat kerja secara rutin diperiksa untuk mencegah adanya bahaya sebelum dan selama bekerja. Dan yang kedua, bahaya dan performa tidak diharapkan dikenali dan tindakan korektif diambil dalam tingkat tanggung jawab. Dan yang ketiga, memakai pelindung pribadi yang dipilih dan digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni keadaan darurat dikenali dan dilaporkan menurut sistem pelaporan di tempat kerja. Adapun tujuan dari materi pembelajaran K3 ini sebagai berikut. Yang pertama, peserta mampu mengidentifikasi macam-macam bahaya di tempat kerja sebelum dan selama bekerja. Yang selanjutnya, yang kedua, peserta mampu mengetahui bahaya dan performa yang tidak diharapkan, dikenali, dan tindakan korektif yang diambil dalam tingkat tanggung jawab. Selanjutnya, yang ketiga, peserta mampu memahami pakaian pelindung pribadi yang dipilih dan digunakan. Selanjutnya, yang kelima, peserta mampu memahami prosedur tempat kerja untuk pengendalian resiko diikuti selama menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir, yang keenam, peserta mampu mengetahui dan memahami keadaan darurat dikenali dan dilaporkan menurut sistem pelaporan di tempat kerja. Pada materi indikator pertama, kita akan membahas apa sih K3 itu. Dalam kegiatan sehari-hari, dalam melakukan aktivitas, kita sering tidak menduga akan mendapatkan resiko kecelakaan pada diri kita sendiri. Banyak sekali masyarakat yang belum menyadari tentang hal ini, termasuk masyarakat di Indonesia, baik di lingkungan kerja, perusahaan, pabrik, kantor, di jalan raya, di tempat umum, dan di lingkungan rumah. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, masyarakat dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan juga instansi pemerintahan. Sistem keselamatan dan kesehatan bertujuan menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dan melibatkan unsur manajemen tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah, mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kecelakaan terciptanya di tempat kerja secara efisien dan produktif. Selanjutnya, penerapan K3, yakni untuk mengurangi atau mencegah kecelakaan yang mengakibatkan cedera kerugian materi. Karena itu, para ahli K3 berupaya mempelajari fenomena kecelakaan, faktor penyebab, serta cara efektif untuk mencegahnya. Upaya pencegahan kecelakaan K3 ini di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah pola pikir masyarakat tradisional yang menganggap kecelakaan itu adalah hal musibah, sehingga masyarakat bersifat pasrah terhadap kecelakaan kerja yang akan menimpa mereka. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja biasanya merupakan hasil dari tindakan dan lingkungan kerja yang tidak aman atau gabungan dari keduanya. Di sini ada beberapa penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama yakni kecerobohan. Sebagai pribadi menunjuk pekerjaan sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan. Kecelakaan sebesar pada perilaku kerja, tingkat bahaya, dan lingkungan pekerjaan, atau karena nasib sial kecelakaan kerja yang bersumber dari kecerobohan. Kecerobohan pribadi telah mencapai angka 80% dari total kecelakaan kerja yang terjadi di organisasi. Tindakan-tindakan personal yang kurang aman ini meliputi senda gurau yang berlebihan, tidak menggunakan alat pengaman atau APD,
menggunakan alat yang tidak sesuai, dan tidak mengindahkan prosedur pekerjaan atau mengambil jalan pintas. Peristiwa tersebut terjadi sulit untuk diidentifikasi penyebabnya, tetapi sebesar mungkin disebabkan oleh kelelahan kerja yang sangat terlalu terburu-buru, kebosanan, stres, penglihatan yang kurang, suka melamun atau daydreaming, kebencian dan ketidakmatangan emosional pekerja, jadwal kerja dan kelelahan, juga tingkat kecelakaan. Taraf kecelakaan biasanya tidak meningkat terlalu tinggi selama 5 atau 6 jam pertama pada hari bekerja. Tetapi setelah itu, taraf kecelakaan meningkat lebih cepat dan menaik dalam jumlah jam kerja. Hal ini disebabkan oleh kelelahan dan sebagai kecelakaan lebih sering terjadi selama jam kerja malam. Dan yang kedua yakni lingkungan fisik. Kecelakaan kerja dapat terjadi di semua tipe lingkungan, misalnya kantor, tempat parkir, dan pabrik. Selain itu, salah satu penyebab utama kecelakaan kerja adalah kondisi mekanis dan kelengkapan yang tidak aman. Hal ini termasuk seperti peralatan yang tidak terjaga dengan baik, peralatan yang rusak, prosedur berbahaya di dalam, pada, atau di sekitar mesin atau peralatan, penyimpanan yang tidak aman, penanganan yang tidak tepat, cahaya yang menyorot atau tidak cukup, ventilasi yang tidak baik, bertukarnya udara yang tidak cukup, dan sumber udara yang tidak mumpuni. Selanjutnya, yang ketiga yakni penyebab terjadinya kecelakaan atau proses kecelakaan. Penyebab ketiga yang sering terjadi adalah adanya orang-orang tertentu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kondisi ini terjadi mungkin berasal dari sifat bawaan sejak lahir atau karena keadaan tertentu. Misalnya seorang karyawan yang tidak dapat menangani masalah tidur anaknya yang sakit. Dan yang keempat, kehidupan pekerja yang berkualitas rendah. Struktur organisasi yang menyebabkan terjadinya kehidupan bekerja yang berkualitas rendah meliputi: yang pertama, pekerjaan-pekerjaan dengan tingkat penugasan, keragaman, identitas, otonomi, dan umpan balik yang rendah. Dan yang kedua, minimnya ketertiban karyawan dalam pengambilan keputusan dan terlalu banyak komunikasi satu arah para pekerja. Yang kedua, sistem pengupahan yang tidak berdasarkan kinerja atau kinerja yang tidak dapat diukur secara objektif atau di bawah pengendalian kerja. Yang keempat, supervisor. Deskripsi pekerjaan dan kebijakan organisasi yang gagal menangkap kepala pekerjaan, apa yang dihadapkan, dan faktor yang mempengaruhi pemberian ketidakseimbangan. Yang kelima, kebijakan-kebijakan di praktik berdaya manusia yang diskriminatif dan bervaliditas yang rendah. Yang ketujuh, kondisi-kondisi pekerja yang tidak dapat mengakibatkan pekerja dapat diberhentikan semuanya. Selanjutnya kita akan membahas materi pada indikator yang kedua, yakni potensi kejadian-kejadian bahaya tertentu yang dilaporkan kepada petugas sesuai dengan aturan di tempat kerja. Potensi bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terjadinya kejadian kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, kerusakan, ataupun kemampuan pelaksanaan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Identifikasi potensi bahaya di tempat kerja yang beresiko menyebabkan terjadinya kecelakaan, antara lain yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Tarwaka tahun 2018, yakni potensi bahaya yang bersumber dari bahan kimia dan bahan fisik. Potensi bahaya yang bersumber dari bahan kimia antara lain seperti kebakaran. Kebakaran yang bersumber dari potensi bahaya yang menyebabkan kebakaran dapat berasal dari konsleting listrik.
Yang selanjutnya, yang kedua, peledakan sumber potensi bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya ledakan adalah kerja boiler yang menghasilkan suhu dan tekanan yang tinggi. Sedangkan potensi bahaya yang bersumber dari bahaya fisik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjatuh. Terjatuh bisa terjadi pada tenaga kerja bagian pemeliharaan tangki-tangki minyak dan tangki air. Karena pemeriksaan kondisi tangki dengan cara memanjat tangki, tenaga kerja bagian sanitasi lingkungan saat bekerja dalam ketinggian, dan tenaga kerja bagian teknik saat menjelaskan di tempat yang tinggi. Yang selanjutnya, yang kedua, terjepit. Terjepit dapat menimbulkan bahaya, misalnya pada bagian produksi, seperti terjepit mesin produksi, gudang tepung, atau finishing food. Yang ketiga, tertimpa dalam penumpukan hasil produksi di gudang finishing food. Tenaga kerja dipotensi tertimpa tumpukan box-box dari hasil produksi. Yang keempat, tertabrak dalam proses produksi tidak lepas dari kegiatan angkat-mengangkat. Untuk itu, sebaiknya perusahaan menyediakan sarana berupa forklift, ladder, lori, dan truk untuk kegiatan distribusi barang. Selanjutnya, kita akan membahas cedera akibat kecelakaan kerja. Pengertian cedera berdasarkan Heyrick et al. Tahun 1980 adalah patah, retak, cabikan, dan sebagainya yang diakibatkan oleh kecelakaan. Bureau of Labor Statistics USA Department of Labor tahun 2008 mengelompokkan cedera dapat terjadi pada kepala, mata, leher, bagian tubuh, punggung, alat gerak, bagian atas, lengan tangan, pergelangan tangan, tangan selain jari, jari-jari tangan, alat gerak bagian bawah seperti lutut, pergelangan kaki, kaki selain jari kaki, sistem tubuh. Tujuan mengklasifikasikan ini adalah untuk mencatat dan melaporkan statistik kecelakaan kerja. Banyak standar referensi penerapan yang digunakan di berbagai perusahaan. Salah satunya adalah standar dari Australia, Amerika Serikat pada tahun 1885 sampai 1990. Berikut adalah pengelompokan jenis-jenis cedera dan tingkat keparahannya. Yang pertama, cedera fatal atau cedera fatality adalah kematian yang disebabkan oleh cedera atau penyakit akibat kerja. Dan yang kedua, cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja atau yang bisa disebut lost time injury adalah salah satu kejadian yang menyebabkan kematian, cacat permanen, atau kehilangan hari kerja selama 1 hari kerja atau lebih. Hari pada saat kecelakaan kerja tersebut terjadi tidak dihitung sebagai hari kehilangan kerja. Yang selanjutnya, yang ketiga, yakni cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja atau bisa disebut lost time day, adalah semua jadwal masuk kerja yang mana karyawan tidak bisa masuk kerja karena terjadinya cedera, tetapi tidak termasuk hari saat terjadi kecelakaan kerja. Juga termasuk hilang hari kerja karena cedera yang tumbuh dari periode sebelumnya. Kehilangan ini juga termasuk dalam kegiatan kerja alternatif setelah kembali ke tempat kerja. Selanjutnya, yang keempat, yakni tidak mampu bekerja atau cedera dengan tingkat terbatas. Restrict duty adalah jumlah dari hari kerja karyawan tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya di tempat pada pekerjaan lain sementara atau yang sudah dimodifikasi. Pekerjaan alternatif ini termasuk perubahan lingkungan kerja, pola atau jadwal kerja. Yang berikutnya, cedera yang dirawat di rumah sakit, medical treatment injury. Kecelakaan kerja ini tidak termasuk cedera hilangnya waktu kerja. Tetapi kecelakaan kerja yang ditangani oleh dokter,
perawat, atau orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pada saat kecelakaan. Dan selanjutnya, cedera ringan. First aid injury adalah cedera ringan akibat kecelakaan kerja yang ditangani dengan menggunakan pertolongan pertama pada saat terjadinya kecelakaan di tempat. Contoh, luka lecet, mata kemasukan debu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera atau non-injury incident adalah suatu kejadian yang berpotensi yang tidak dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan, dan bahaya perbuangan limbah. Selanjutnya kita akan membahas apa saja dampak dari kecelakaan kerja yang ditimbulkan. Dampak terhadap karyawan. Kecelakaan dapat mengakibatkan kesakitan atau cedera, bahkan dapat mengakibatkan cacat tetap atau kematian. Selanjutnya, karyawan akan kehilangan waktu kerja karena harus menjalani perawatan baik oleh perawat atau para medis perusahaan ataupun dokter di rumah sakit. Karyawan akan berkurang penghasilannya akibat kehilangan waktu untuk bekerja dan menjalani perawatan. Bahkan mungkin pemecatan akan menimpa dirinya. Selanjutnya, dampak terhadap keluarga karyawan. Tentunya dampak ini mengakibatkan kesedihan. Keluarga karyawan akan mengalami kesedihan jika ada salah satu anggotanya yang tertimpa kecelakaan, karena secara tidak langsung ikut merasakan penderitaan yang mereka alami. Jika penghasilan karyawan berkurang, sudah tentu pemasukan untuk keluarganya juga akan berkurang, sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya, jika kecelakaan yang dialami oleh karyawan mengakibatkan cacat atau bahkan kematian, maka masa depan anggota keluarganya pun tidak menentu karena tidak ada lagi yang akan membiayai kehidupan keluarganya. Akan menjadi beban keluarga, bukan sebagai kepala keluarga atau sebagai anggota keluarga yang harusnya memberi nafkah. Selanjutnya, kita akan membahas materi pada indikator yang ketiga, yakni alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya bahaya pemaparan, potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri ini perlu sebelumnya dipilih secara hati-hati agar dapat memenuhi beberapa ketentuan dan kriteria yang berlaku, yakni alat pelindung diri harus dapat memberikan perlindungan yang akurat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dapat dihadapi oleh tenaga kerja. Yang kedua, beratnya alat hendaknya sering mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Yang ketiga, alatnya harus dapat dipakai secara fleksibel. Yang keempat, bentuknya harus cukup menarik. Yang kelima, alat pelindung tahan untuk pemakaian yang lama. Yang selanjutnya, alat tidak menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakainya yang dikenakan bentuknya yang tidak tepat atau karena salah dalam penggunaannya. Yang selanjutnya, alat pelindung harus memenuhi standar yang telah ada. Alat tersebut tidak membatasi gerak dan resepsi sensoris pemakainya. Dan yang terakhir, suku cadangnya mudah didapat guna mempermudah pemeliharaannya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis APD. Dalam Budhyana dan Wiratmaja tahun 2014, APD terdiri dari beberapa macam berdasarkan bagian tubuh yang dilindungi dan disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada. Beberapa APD yang dapat dipilih sesuai jenis potensi di tempat kerja antara lain yang pertama, alat pelindung kepala. Fungsi dari alat pelindung kepala ini untuk melindungi kepala dari radiasi panas atau api, percikan bahan kimia, benturan, dan melindungi rambut pekerja agar tidak terjerat mesin
yang berputar. Jenis APD yang sesuai dengan ini adalah topi pelindung atau safety helm, penutup rambut, caping, dan lain sebagainya. Yang kedua, alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga ini berfungsi untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga, melindungi dari kebisingan. Selain itu, alat ini juga dapat berfungsi untuk melindungi pekerja baik dari bahaya dan dapat berfungsi melindungi pekerja dari bahaya percikan api atau logam berat. Jenis APD yang sesuai pada umumnya ada dua jenis, berupa sumbat telinga earplug dan tutup telinga earmuff, yang menjadi earmuff dinilai lebih efektif daripada earplug. Yang ketiga, alat pelindung mata dan wajah, berfungsi untuk melindungi mata dan wajah dari kemungkinan kontak bahaya karena percikan atau kemasukan seperti debu, gas, uap, cairan, korosif, partikel yang melayang di udara, pencemaran cahaya, atau radiasi gelombang. Jenis APD yang sesuai berupa temek muka seperti face shield, kacamata, goggles, cup tape and box tape, dan pengaman wajah menyeluruh full face masker. Yang keempat, yakni alat pelindung pernafasan. Alat pelindung pernafasan ini berfungsi melindungi organ dari pernapasan seperti gas, debu, uap, atau udara yang terkontaminasi di lingkungan kerja yang sifatnya beracun, korosi, maupun rangsangan. Jenis APD yang sesuai adalah masker dan respirator. Yang kelima, alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan-tangan dan jari-jari dari suhu yang ekstrim, baik terlalu panas ataupun terlalu dingin, zat kimia kaustik, benda tajam, dan kontak arus listrik. Jenis APD yang sesuai berupa sarung tangan, gloves, mitten atau holder, pads yang mana alat pelindung tangan tersebut terbuat dari berbagai jenis bahan seperti karet kulit, kartun, lainnya yang harus disesuaikan dengan jenis paparan di tempat kerja yang berlaku. Yang keenam, yakni alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan benda-benda berat, tusukan benda tajam, terkena bahan kimia atau cairan panas dan dingin, kawat-kawat yang berarus listrik, suhu yang ekstrim, dan lantai yang licin. Jenis APD yang sesuai adalah sepatu keselamatan atau safety shoes, seperti sepatu karet hak rendah yang pada umumnya terbuat dari bahan karet atau bahan yang disesuaikan dengan lingkungan kerja. Yang ketujuh, pemakaian pelindung. Pemakaian pelindung ini berfungsi untuk melindungi seluruh bagian anggota badan dari pajanan api, uap panas, bahaya suhu panas atau dingin, percikan bahan kimia, cairan, tergores, radiasi, benturan, mikroorganisme, patogen, dan binatang. Pakaian pelindung berupa rompi, celemek, atau jaket. Pada penjelasan materi indikator yang keempat, kita akan membahas keadaan darurat. Keadaan sulit yang tidak terduga yang memerlukan penanganan segera agar tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan dan dampak yang sangat fatal. Selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan kesiapan. Di dalam tempat kerja kita sebaiknya menyediakan APAR. APAR adalah alat pemadam api ringan. APAR atau fire extinguisher adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran yang kecil. Kemudian kita memerlukan isi kotak obat, tentunya yang berisi peralatan kesehatan seperti obat-obatan, betadin, Hansaplast, alkohol, dan jenis obat-obatan yang lainnya yang bermanfaat. Yang selanjutnya, kita memerlukan petunjuk evakuasi atau rambu evakuasi, fasilitas, sarana, dan prasarana. Yang terakhir, kita harus menyiapkan jalur evakuasi, adalah jalur penyelamatan yang didesain khusus untuk menghubungkan semua ke area
yang aman sebagai titik kumpul. Jalur evakuasi ini berfungsi untuk mobilisasi dari ancaman bahaya yang lebih aman ketika terjadi bencana. Sekian pemaparan materi K3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.